Para nelayan resah dengan keberadaan kapal asing yang berlayar di Laut Natuna, Kepulauan Riau. TNI Angkatan Laut menggelar patroli untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Ini dia kapal perang Cina, nomor lambung 172. Inilah video amatir yang direkam para nelayan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Dalam video tersebut, para nelayan di Laut Natuna nampak mengungkapkan keresahan atas keberadaan kapal militer asing. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah melakukan patroli udara untuk melihat situasi di Laut Natuna Utara. Dari pantauan udara, tampak KRI Bontang, KRI Teku Umar, dan KRI Silas Papare sedang berpatroli di laut batas landas kontinen. Namun, tim patroli tidak menemukan kapal asing yang melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara atau di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, terkait dengan ZEE maupun landas kontinen, ini merupakan perairan internasional. Jadi setiap negara mempunyai hak untuk melaksanakan lintas damai. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di sana, jadi bukan kedaulatan. Jadi hak berdaulat itu kita memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi. Bagi negara lain yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di ZEE ataupun di landas kontinen, dia boleh, namun harus ada izin dari pemerintah Indonesia. Namun apabila dia hanya melintas, itu tidak masalah, silakan tanpa izin. Diharapkan dengan adanya 5 KRI yang selalu berpatroli di Laut Natuna Utara selama 24 jam, perairan kedaulatan Indonesia dapat terjaga serta tidak mengancam keberadaan nelayan lokal. Bukan hanya terima gaji ratusan juta, anggota DPR juga akan menerima jaminan hari tua dan dana pensiun seumur hidup. Dana pensiun anggota DPR bahkan bisa diwariskan kepada anak istri. Kegaduhan datang lagi dari anggota DPR RI. Kali ini giliran Krisdayanti, anggota DPR RI Komisi 9 fraksi PDI Perjuangan. Krisdayanti yang selalu bernyanyi merdu kini membuat telinga rakyat panas dengan pernyataannya yang belak-belakan soal gaji, tunjangan, dan sejumlah dana lainnya yang terima anggota RI per bulannya. Dan jika ditotal, nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Nyanyian Krisdayanti tak berhenti di gaji, tapi menyambar hingga dana pensiun seumur hidup anggota DPR RI. Uang pensiun anggota DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi, tinggi negara, serta berkas pimpinan lembaga tinggi negara. Dana pensiun anggota DPR RI periode 2014-2019 per bulannya disebutkan sebesar 3,2 juta rupiah hingga 3,8 juta rupiah yang akan terus dibayarkan hingga meninggal dunia alias seumur hidup. Dengan gaji mencapai ratusan juta rupiah, sejumlah fasilitas hingga pensiun seumur hidup, apakah anggota DPR seperti KD juga merasakan menghitung hari menunggu gaji bak rakyat biasa? Cukup terpilih sekali menjabat satu periode namun dapat pensiun seumur hidup. Uang pensiun bahkan bisa diwariskan kepada istri atau suami dan juga anak. Kita akan membahas tentang fasilitas fantastis yang diterima oleh anggota DPR ini bersama peneliti Formapi Lusius Karus. Selamat malam, Bro Lusius. Selamat malam, Mas Latif. Ya, ini lagi-lagi DPR datang dengan isu soal fasilitas yang fantastis. Apakah ini hal yang baru sebenarnya soal pensiun ini atau terbuka setelah ada nyanyian Krisdayanti tentang gaji dan fasilitas? Saya kira soal pensiun sudah pernah heboh juga beberapa tahun lalu gitu ya.
waktu itu dipicu soal tunjangan juga dan ikut terseret juga pembicaraan terkait dana pensiun gitu ya. Waktu itu ada semacam tuntutan atau keinginan untuk kemudian meninjau atau merevisi Undang-Undang 1980 yang menjadi dasar hukum untuk pensiun yang diterima oleh para pejabat negara gitu ya. Tapi saya kira sejak heboh beberapa tahun lalu itu sampai sekarang tidak ada upaya dari DPR untuk kemudian melakukan revisi terhadap Undang-Undang 1980. Ya. Oke. Jadi bukan baru kali ini saja terkait dana pensiun ini dihebohkan. Ini dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mau mengkritisinya di bagian mana sebetulnya? Saya kira pertama cukup aneh ada satu undang-undang gitu ya yang dilahirkan atau yang disahkan tahun 1980. Itu juga menyangkut kepentingan anggota DPR, kepentingan para pejabat, sampai sekarang mereka tidak merasa perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 1980 ini. Padahal misalnya kalau ingin menambah gaji pokok untuk para pejabat dan anggota DPR, bisa saja kemudian mereka melakukan revisi terhadap Undang-Undang 1980 ini. Tapi saya kira belum muncul keinginan untuk melakukan itu. Itu artinya sama seperti kehebohan karena pengungkapan yang dilakukan oleh Krisdayanti terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR. Saya kira anggota DPR selalu tidak mau mengambil risiko melakukan perubahan terhadap ketentuan atau aturan yang selama ini sudah membuat mereka nyaman. Jadi sudah bikin nyaman, ngapain diutak-atik ya? Karena misalnya Undang-Undang 1280 ini kan hanya mengatur soal gaji dan tunjangan terkait jabatan sebagai pejabat negara. Di sana tidak diatur terkait tunjangan-tunjangan. Nah, kalau gaji itu dibiarkan tetap sejak tahun 1980, beda halnya dengan tunjangan-tunjangan. Di situ saya kira mereka main ya, menambah tunjangan dengan angka yang fantastis, tanpa kemudian utak-atik apa yang sudah diatur di Undang-Undang 1980 itu. Oke. Ketika para anggota dewan, baik itu di DPR maupun di DPRD mendapat fasilitas, kita sering melihatnya dengan membandingkan bagaimana kinerja mereka. Tapi dari segi jumlah yang mereka terima sebetulnya terlalu besar atau biasa saja untuk ukuran seorang anggota dewan? Saya kira sih pertama gitu, informasi terkait gaji dan tunjangan gitu ya, khususnya tunjangan gitu ya, merupakan informasi yang selama ini terkesan atau dianggap oleh anggota DPR seolah-olah aib gitu ya, sehingga tidak ada anggota DPR yang kemudian bisa dengan spontan seperti Krisdayanti langsung menjawab misalnya ketika ada yang menanyakan berapa sih sebenarnya tunjangan yang mereka terima gitu ya setiap bulan gitu ya atau setiap tahun gitu. Dan saya kira kita lalu mendapatkan jawaban ya setelah Krisdayanti membongkar itu, lalu banyak anggota DPR yang resisten gitu dengan tindakan yang dilakukan oleh Krisdayanti. Kita lalu mafhum kenapa kemudian DPR selama ini tidak berani untuk mengungkapkan berapa tunjangan mereka. Yaitu dia karena jumlahnya yang fantastis dan pada saat yang bersamaan mereka tidak bisa menunjukkan hasil kerja yang memadai ya. Jadi hampir pasti bahwa ketika tunjangan ini sejak awal bocor, DPR akan menjadi pusat sasaran kritikan atau cemoohan dari publik karena itu dia, ada tunjangan yang fantastis di satu sisi, tapi tunjangan itu kemudian tidak bisa mendorong anggota DPR bisa bekerja rajin atau mengejar target-target yang mereka sudah rencanakan. Sejumlah anggota dewan kemudian bilang bahwa tidak semua anggota DPR tersebut tidak bekerja dengan baik, tapi ketika isu gaji ini muncul ke permukaan, seolah-olah kita menyamaratakan semua anggota dewan menerima uang yang lebih banyak. Anda sepakat dengan itu? Ya, saya kira itu selalu disampaikan oleh anggota DPR gitu ya, ketika mereka mendapatkan ikan gitu ya. Tapi saya kira sulit untuk kemudian membela orang-orang yang menganggap dirinya baik gitu ya di DPR, ketika kemudian kita bisa memukul rata produktivitas mereka di bidang legislasi misalnya selama 2 tahun terakhir baru menghasilkan 4 RUU prioritas. Coba bayangkan 2 tahun terakhir dengan tunjangan yang sangat fantastis hanya bisa mendorong
hasil legislasi terkait 4 RUU prioritas. Jadi ya, komunikasi kita dengan Bung Lusius terganggu. bahwa dia sudah menggunakan tunjangan itu secara memadai, kita kemudian kan melalui hasil. Gitu. Halo Bung Latif. Oke, baik. Jadi soal pensiun ini, ketika mereka menerima pensiun, bukankah kita harus melihatnya sama dengan para pekerja di bidang lain yang juga mendapatkan pensiun? Di mana kemudian kita harus melihat ini sebagai hal yang aneh? Pertama sih, jabatan sebagai anggota DPR itu bagi beberapa orang itu bisa jadi jabatan yang sangat singkat, 1 periode atau 5 tahun. Ya. Setelah itu kemudian dia berhenti dan dia berhak mendapatkan pensiun. Tentu tidak adil kemudian ketika ini dibandingkan dengan ASN atau ya pegawai negeri sipil yang berpuluh-puluh tahun menjabat lalu dan itu sebagai alasan kemudian diberikan jatah pensiun setelahnya. Ya. Dan jabatan sebagai anggota DPR itu kan jabatan fungsional, jabatan politis gitu ya, yang kemudian diemban untuk kepercayaan dalam jangka waktu terbatas. Ya. Apakah ini kemudian dianggap adil untuk diberikan apresiasi sampai mati gitu dengan memberikan mereka dana pensiun gitu ya. Saya kira di situ persoalannya. Kita akan mengalami di satu waktu nanti penumpukan orang dari kelompok anggota DPR yang selesai menjabat selama 5 tahun tapi harus kemudian disangoni dengan dana pensiun sampai meninggal ya. Baik. Terkait dengan langkah Krisdayanti membongkar fasilitas dan gaji yang diterima oleh anggota dewan, praksinya memanggil yang bersangkutan. Apakah memang ini layak dilakukan oleh praksi? Apakah ini mengganggu marwah DPR atau bagaimana? Saya kira ini memang paradoks DPR yang selalu terjadi gitu ya. Saat orang ingin membongkar kebenaran, ingin menginformasikan sesuatu yang baik dan benar gitu ya, mereka justru bisa dianggap bermasalah gitu ya. Jadi Krisdayanti mungkin tidak sangat sensitif dengan urusan politik, bahwa politik itu tidak selalu berjalan lurus dengan apa yang dianggap baik atau normal oleh publik. Ya. Termasuk ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa selama ini informasi terkait dengan gaji dan tunjangan merupakan informasi yang nampak dijaga sedemikian rupa oleh anggota DPR sehingga tidak sampai ke telinga publik. Gitu ya. Karena itu tadi anggarannya sudah fantastis tapi hasil kinerja buruk. Tentu mereka tidak ingin menanggung malu kalau kemudian informasi itu sampai ke telinga publik. Dan karena itu saya kira fraksi mungkin merasa terganggu ketika kemudian informasi yang disampaikan oleh Krisdayanti ini justru direspon oleh berbagai kritikan dan sindiran yang muncul di media sosial maupun di media mainstream. Ya. Jadi saya kira sih hal-hal ini yang kemudian membuat politisi atau fraksi di parlemen menjadi tidak nyaman dan langkah seperti yang ditempuh oleh Krisdayanti ini memang mengganggu kemudian kerja politik ya. Walaupun dari sisi publik kita tentu sangat berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Krisdayanti ini menjadi contoh bagi anggota DPR lain. Karena anggaran atau tunjangan yang mereka terima adalah tunjangan yang berasal dari uang negara, dari uang rakyat. Harusnya uang itu kemudian dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Tidak ada alasan bagi DPR untuk kemudian merahasiakan gaji dan tunjangan mereka dari publik. Karena itu uang rakyat dan seharusnya memang rakyat tahu untuk apa mereka gunakan uang-uang itu. Gitu. Baik. Kita apresiasi Krisdayanti, kita jadi tahu bagaimana besarnya gaji anggota dewan, dan kita juga jadi tahu bahwa ada seorang Krisdayanti di DPR. Bung Lusius, terima kasih. Memiliki gaji fantastis dan fasilitas lengkap sebagai anggota DPR, selayaknya tak menghilangkan empati di saat pandemi. Ainus kembali saat lagi.